Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang menonton. Baiklah, di sini saya Abdurrahman dan partner saya Muhammad Fauzian Abdillah. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar jaringan komputer ya. Di sini untuk pembahasan pertama mengenai jaringan topologi peer-to-peer akan dibahas oleh teman saya Muhammad Fauzian Abdillah. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan topologi peer-to-peer. Yang pertama ada pengertian dari topologi peer-to-peer. Topologi jaringan merupakan teknik yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya di dalam rangkaian dan membentuk sebuah jaringan. Penggunaan topologi tentu saja akan membuat proses akses data menjadi lebih simpel dan mudah. Selain itu, penggunaan topologi jaringan juga akan disadarkan pada biaya, ukuran, tingkat konektivitas, serta kecepatan akses daya yang mana dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi dari sebuah jaringan. Saat ini ada banyak jenis topologi jaringan yang digunakan oleh masyarakat, mulai dari topologi bus, topologi mesh, topologi ring, topologi linear, topologi star, serta topologi peer-to-peer. Tentu saja penggunaan dari jenis dan masing-masing topologi jaringan ini berbeda satu sama lainnya. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing yang penggunaannya harus Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Jenis topologi ini sebenarnya cukup sederhana, karena pemasangannya hanya menggunakan dua komputer yang terhubung satu sama lainnya, sehingga jenis topologi ini hanya menggunakan satu kabel untuk melakukan proses pertukaran data. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jenis topologi peer-to-peer merupakan topologi jaringan yang cukup sederhana, karena hanya menghubungkan dua komputer serta menggunakan satu buah kabel saja dalam rangkaiannya. Topologi peer-to-peer merupakan jaringan di dalam komputer yang di dalam rangkaiannya hanya terdiri dari beberapa komputer saja, bahkan tak lebih jumlahnya dari 10 komputer, sehingga setiap komputer satu sama lainnya dapat saling berinteraksi tanpa harus adanya server. Dapat dikatakan jika setiap komputer dapat menjadi klien atau server. Hal inilah yang merupakan konsep dari topologi peer-to-peer. Yang kedua ada karakteristik topologi peer-to-peer. Topologi jaringan peer-to-peer selalu dikaitkan dengan topologi jaringan bus. Namun pada topologi peer-to-peer memiliki bentuk komunikasi serta arah koneksinya yang tidak searah seperti pada topologi bus. Di dalam jaringan topologi peer-to-peer, penggunaan dari masing-masing perangkat komputer memiliki tanggung jawab pada administrasi resource komputer. Mulai dari membuat nama user, melakukan share, menandai izin akses, dan lainnya. Setiap user memiliki tanggung jawab dalam melakukan backup data-data yang ada di dalam komputer. Untuk pemasangan dari topologi peer-to-peer ini sebenarnya termasuk murah dan mudah untuk dilakukan. Jenis topologi jaringan peer-to-peer biasanya hanya membutuhkan dua komputer saja yang memiliki kartu jaringan NIC atau Network Interface Card dan terhubung ke dalam jaringan yang sama. Setelah komputer dapat terhubung, maka pengguna akan dapat membagikan data ataupun informasi kepada pengguna lainnya secara langsung dan terarah. Yang ketiga ada fungsi topologi peer-to-peer. Berikut beberapa fungsi topologi peer-to-peer dalam jaringan komputer. Menjadikan komputer berfungsi sebagai sebuah klien maupun server. Lalu ada memfasilitasi pengaturan jaringan yang tepat tanpa perlu menggunakan server. Lalu ada membagikan sumber daya dengan semua komputer pada jaringan yang sama. Mengoptimalkan kinerja jaringan tanpa tergantung pada satu server. Yang terakhir ada menyederhanakan pengaturan jaringan tanpa administrator jaringan khusus yang bertugas untuk mengawasi dan mengurus jaringan komputer. Yang keempat ada cara kerja topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer bekerja dengan cara menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Masing-masing komputer pada topologi ini berperan sebagai klien atau sebagai server. Semua peralatan yang terhubung pada topologi peer-to-peer dapat membagikan sumber dayanya dengan semua komputer di jaringan yang sama. Dalam prosesnya, tidak ada satu komputer pun yang memiliki prioritas akses tertinggi atau tanggung jawab tertinggi untuk berbagi sumber daya. Semuanya memiliki kedudukan yang sama. Untuk
Untuk membuat jaringan peer-to-peer, tidak perlu menggunakan hub atau switch, tapi cukup menggunakan satu kabel twist pair yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Biasanya, jaringan peer-to-peer hanya membutuhkan dua komputer yang memiliki kartu jaringan dan terhubung ke dalam jaringan yang sama. Setelah komputer terhubung, pengguna dapat membagikan data maupun informasi kepada pengguna lainnya secara langsung dan terarah. Yang kelima, ada kelebihan topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer memiliki beberapa kelebihan tersendiri. Berikut ini ada beberapa kelebihan dari penggunaan topologi peer-to-peer. Antara lain adalah jenis topologi jaringan ini memiliki sifat independen, yang mana setiap komputer yang ada di dalam jaringan tersebut dapat melakukan berbagai hal tanpa adanya ketergantungan dari server ataupun perangkat penghubungan lainnya semisal switch, hub, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada setiap perangkat komputer yang ada di dalam jaringan topologi peer-to-peer dapat melakukan transfer file serta menerima file yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Lalu ada biaya pengadaan dari topologi peer-to-peer lebih murah dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Hal ini dikarenakan dalam jaringan ini tidak membutuhkan komputer, server, ataupun perangkat penghubung lain di dalam server jaringan. Lebih mudah diimplementasikan, hal ini dikarenakan ada banyaknya dukungan yang berasal dari perangkat lunak dan perangkat keras model terbaru. Lalu yang terakhir ada menggunakan topologi jaringan peer-to-peer tidak akan memberatkan kerja komputer lainnya yang ada di dalam jaringan. Hal ini dikarenakan setiap komputer sudah menyimpan file-file yang dimiliki dan file tersebut juga nggak terbaca ini lainnya. Lalu yang terakhir ada kekurangan topologi peer-to-peer. Tak hanya memiliki kelebihan saja, penggunaan topologi peer-to-peer juga memiliki beberapa kekurangan di dalamnya, antara lain adalah yang pertama ada tingkat keamanan dari jenis topologi jaringan ini dirasa kurang terjamin. Hal ini dikarenakan setiap komputer di dalam jaringan tersebut memiliki sistem keamanan yang berbeda satu sama lain. Pengaturan serta konfigurasi dari topologi peer-to-peer ini dirasa lebih rumit. Ketiga, ada konsep penyimpanan data yang ada di dalam jaringan topologi peer-to-peer dimiliki oleh setiap komputer, sehingga ketika salah satu komputer yang ada di dalam jaringan mengalami gangguan, maka membuat akses data menjadi terganggu. Yang terakhir ada karena data tersebar di masing-masing perangkat, maka tentu saja harus dilakukan backup di masing-masing komputer. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai jaringan topologi peer-to-peer. Berikutnya materi tentang jaringan topologi star akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Abdurrahman. Baik, terima kasih Muhammad Fauzan Abdullah. Saya akan coba melanjutkan pembahasan mengenai jaringan topologi star ya. Oke, next. Sini pertama kita ketahui masalah pengertian topologi star terlebih dahulu. Topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau star pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Dinamai sebagai topologi bintang karena memang secara desain rakitannya menyerupai bentuk bintang dan satu pusat server yang berada di tengah. Masih di pengertiannya ya, topologi star atau star network memiliki prinsip kerja dengan sebuah contoh atau kendali terpusat di mana seluruh link akan melalui pusat dan kemudian data disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dikehendaki server pusat. Dalam istilah teknologi informasi, simpul pusat disebut sebagai stasiun primer, sedangkan
Node-node yang terhubung lainnya disebut sebagai stasiun sekunder atau klien. Dari pengertian topologi star tersebut, tipe jaringan ini seringkali digunakan sebagai topologi jaringan komputer di berbagai perusahaan yang menganut alur koordinasi terpusat ya. Tujuan adalah agar semua data yang dialirkan terlebih dahulu disaring melalui server pusat, baru kemudian disalurkan ke node lain. Oke, next. Kita masuk ke karakteristik topologi star ya. Pada topologi star, setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub atau switch, multipoint, repeater atau bahkan multi-station access unit melalui sistem point-to-point. Pada umumnya, topologi bintang digunakan pada jaringan komputer di kantor atau rumah. Jenis kabel yang dipakai pada topologi jaringan ini biasanya jenis unshielded wire atau UTP. Ya, atau sering kita sebut UTP. Tapi ada juga yang menggunakan jenis kabel coaxial atau fiber optic kabel. Berikut adalah ringkasan dari ciri-ciri topologi star. Masing-masing node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central dan ke central node dan kembali lagi. Topologi star mudah untuk dikembangkan karena masing-masing node terdapat kabel yang terhubung langsung ke central node. Jaringan tidak akan terganggu apabila salah satu node mengalami kerusakan. Topologi star bisa menggunakan kabel lower karena hanya menangani satu trafik node, umumnya menggunakan kabel UTP. Oke, next. Cara kerja topologi star. Misalnya sebuah perusahaan memiliki jaringan komputer dengan topologi star, di mana beberapa komputer terkoneksi ke perangkat pusat hub atau switch. Perangkat pusat hub akan menyimpan daftar klien, kontak, address memory atau disingkat dengan CAM pada memorinya. CAM akan menyampaikan semua di laman perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Oke, next. Nah, ini contohnya ya cara kerja topologi star. Jadi di tengah-tengah ada hub. Dari hub ini pencar beberapa kabel-kabel jaringan dari klien A, B, C. Nah, nanti semuanya saling terhubung. Yang data utamanya dari sumber data utamanya dari server. Jadi kalau seandainya salah satu kabel putus dari komputer, maka selain komputer server ya, maksudnya yang terputus, misalnya komputer kliennya ada 4. Di sini digambarkan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Misalnya salah satu yang B-nya aja yang putus, berarti masih bisa yang lainnya berfungsi. Itu keuntungannya tadi itu. Baik, lanjut pada gambar di atas. Hub tidak memiliki memori untuk keperluan penyimpanan data perangkat yang terhubung dengannya. Jadi ketika komputer A mengirim pesan ke komputer B, maka hub akan memeriksa terlebih dahulu semua alamat komputer yang terhubung dengannya. Prosedur ini dinamakan Address Resolution Protocol atau ARP. Dengan cara ini, hub dapat menemukan alamat paket yang akan dituju, lalu meneruskannya.
Halnya jika Halnya. menggunakan switch. Jika komputer A ingin mengirim data ke komputer B, maka komputer A tersebut akan mengirim pesan ke perangkat switch. Selanjutnya, switch akan melakukan pemeriksaan alamat yang akan dituju dengan memakai daftar CAM tadi. Selain itu, hub akan meneruskan pesan tersebut ke komputer B. Oke, next. Ini di sini kita lihat dari sisi kelebihan topologi star. Yang pertama, dengan menggunakan tipe topologi ini maka bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Misalnya dalam satu ruangan terdapat 30 komputer, maka penerapan topologi ini masih cukup mampu untuk menghandle semuanya dibandingkan topologi bus yang hanya mampu menangani tidak lebih dari 10 perangkat. Yang kedua, jika terjadi kerusakan maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Anda hanya perlu melihat kondisi kabel-kabel, hub dan switch atau langsung dari kondisi server. Biasanya error dialami dari komputer pusat hingga tidak perlu mengecek perangkat komputer lain yang terhubung. Mengacu pada pengertian topologi star di mana jaringan terbentuk secara konfigurasi, maka jika terdapat komputer klien yang error, maka tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Perbaikan bila dilakukan tergantung dari kabel yang terhubung dari komputer klien yang rusak. Sepertinya koneksinya agak kurang bagus ya, jadi biasanya agak buram. Oke, yang di bawahnya nggak kelihatan. Langsung X aja. Oke, next aja dulu. Belum berganti tampilannya. Tampilannya belum berganti. Cek, halo. Oke, ini kita lihat dari sisi kekurangan. Oh, tadi kelebihan, di sini sisi kekurangannya. Pertama, dari pengertian topologi star dijelaskan bahwa tipe jaringan ini bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer klien, sehingga dalam penerapan akan membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch hub, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Yang ketiga, semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lambat proses transfer datanya. Hal ini karena lalu lintas data yang padat dapat menurunkan kecepatan transfer. Yang terakhir, dengan banyaknya komponen yang digunakan, maka dalam penerapannya membutuhkan biaya pembangunan yang relatif mahal. Ini karena semakin banyak komputer klien, maka kabel yang dibutuhkan akan semakin banyak. Oke, baik, demikianlah presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari sisi penyampaian maupun dari sisi gangguan teknologinya ya, jaringannya kurang baik. Saya Abdul Rahman. Saya Muhammad Fauzian Abdillah. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.